Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama Umi Iva kali ini belajar membuat motif sederhana ya. Ini hanya rantai dan DC saja. Ini saya buat kombinasi warna. Jadi untuk warna dasar anggarkan 3 gulung. Ini pas persis habis 3 gulung, termasuk untuk tali dan ini tali serut dan handle-nya. Ini saya buat model berlekuk-lekuk, raffle ya, seperti ini cantik. Jadi bisa dipanjang pendekkan dengan cara diserut nih ya. Ini kalau mau pendek ya tinggal diserut, lalu ini bisa digeser, nih dipencet tuh, bisa digeser seperti ini, cantik ya. Jadi ini bisa panjang, bisa tali pendek. Insya Allah tutorial semuanya nanti dari mulai bawah ya. Ini perpindahan warnanya juga tidak terlihat. Ini nanti saya beritahu caranya. Perpindahan warnanya juga nampak rapi. Mana ya perpindahan warnanya? Nah ini pondasinya di sini tuh kan, hampir tidak terlihat kalau ini awalan di sini, sambungannya di sini. Ini perpindahan warnanya juga rapi tuh, perpindahan warnanya nggak nampak ya. Insya Allah nanti tutorial dari mulai motif, lalu ini proses pembuatan lidah. Ini nanti bikin lidah ya, supaya ini foringnya, resletingnya supaya tidak nekuk seperti ini. Jadi diberi lidah, lalu proses untuk tali nanti ada juga, untuk tali serutnya juga ada. Insya Allah semuanya ya. Ini yang perlu disiapkan ya, 3 warna. Warna dasar saya memakai warna pink dusty. Ini dari berbagai merek tidak masalah, yang penting helaiannya sama ya. Lalu HP-nya saya pakai nomor 5 atau 3 mili. Ini seri tulip Murasaki yang warna ungu, sangat-sangat nyaman ya. Lalu gunting, udah ini saja yang perlu disiapkan. Ini benang juga yang saya pakai, silahkan klik link yang di bawah sini ya, sudah ada saya sematkan. Baik, kita mulai dengan warna dasarnya, warna pink dusty. Ini saya sudah menyiapkan alas ya, kelipatan 2. Jadi kalau kelipatan 2 mudah sekali, tidak perlu berhitung pun tidak apa-apa, karena kelipatan hanya 2. Nanti kalau kurang bisa diakalin ya. Kalau mau ikut ukuran ini silahkan. Ini ukurannya 27, panjangnya, lebarnya 8 cm. Setelah selesai proses pembuatan alas, buat SC dulu, back loop ya, back loop only SC untuk naik ke atas. Ini tanpa ada penambahan, masing-masing satu-satu semua sampai di awal lagi. Sudah selesai berkeliling ya, semuanya ambil SC back loop. Lalu ini ya, untuk awalan kita langsung buat motif di sini. Perhatikan ya, ini kan ada 2 serat ya, belakang dan depan. Nanti yang akan diisi serat depan dan serat belakang. Jadi depan belakang diisi, lewatin satu, lalu isi lagi depan dan belakang seperti ini ya. Ini slip dulu, slip, lalu buat pondasi rantai 3, ambilnya serat depan saja nih ya, slipnya ya. Lalu buat DC, masukkan ke serat yang belakang. Ini serat yang belakang, DC, lewatin satu, masukkan yang kedua, ambil serat depan saja, buat hanya rantai-rantai, keluarkan, tinggalkan yang di belakang sini ya, jangan diisi. Ini juga buat rantai, udah 2 ya. Ini yang ketiga, keluarkan keduanya seperti itu. Lanjut ambil serat belakangnya buat DC 1 seperti itu hasilnya. Ulangi, lewatin satu, masukkan yang kedua, ambil serat depan saja buat rantai 1 rantai, 2 rantai, yang ketiga keluarkan keduanya buat DC masuk ke belakang seratnya. Nah ya, seperti itu. Lanjutkan cara sama berkeliling sampai di sini, nanti tersisa 1. Udah ya, udah selesai berkeliling. Nih kalau berhitung pasti ada sisa 1. Kalau misalkan tidak berhitung, berhentinya di sini nggak masalah, nggak apa-apa, lanjut saja. Tidak perlu khawatir bentuknya akan jadi jelek, tidak ya. Hanya 1 ngakalin tidak masalah. Sekarang ini kan pondasi awal ya. Ini yang 1 2 3, slip di mata yang paling atas, mata rantai pondasi yang paling atas, slip dulu, slip 1 kali, lalu kerjakan di sini ya, sama seperti yang di baris pertama ya. Ini nanti kerjakan di
depan serat dan belakang serat ya. Jadi hanya mengerjakan yang di badan si DC saja. Ini ya, badan DC, bukan yang rantai-rantai ini, bukan ya. Nah, lanjutkan ya. Ambil serat depan. Ini karena masih di bawah, jadi harus buat pondasi dulu. Ini untuk awalan harus selalu membuat pondasi. Nah, lalu ambil serat belakang buat DC. Lanjutnya ini ya, di sini ini buat rantai. Lalu buat DC di serat belakangnya. Lanjutkan yang ini ya, buat rantai dulu, buat DC di serat belakangnya. Dah sama cara, sama seperti itu ya. Nanti sampai di sini sama ya, selipkan dulu di mata rantai pondasi, lalu langsung membuatnya di atas mata DC ini. Buat pondasi dulu, lalu di serat belakang buat DC. Terus seperti itu ya. Ini putaran kedua udah selesai. Sekarang saya mau berpindah warna. Saya mau pakai warna ini, warna coklat Milo. Ini belinya kalau nggak salah ini nama tokonya Netral Mirai. Nanti saya letakkan link di sini ya untuk pembelian supaya tidak susah mencarinya. Ini benangnya lembut, seratnya halus, lembut dan kilap. Supaya rapi seperti ini dulu caranya ya. Masih memakai benang yang ini, selipkan dulu di mata ini ya, mata rantai pondasi, mata yang paling atas, selipkan dulu masih di warna yang sama. Seperti ini, selesaikan. Lalu ini ya, masukkan ke sini ya. Jadi masih sama ya, ambil masukkan serat depan dan serat belakangnya. Sekarang masukkan ke serat depan dulu. Ini tinggalkan warna yang pink ini, tinggalkan warna lama. Lanjut ambil warna baru, jangan terlalu pendek ya, kurang lebihnya sisanya 5 sentian seperti ini. Nih, udah nyambung ya. Lalu buat rantai pondasi 3. Lanjutkan ambil serat belakangnya. Nih ya, ambil serat belakangnya. Sekalian ini disematkan, sekalian digandeng ya. Masih sama caranya ya. 1, 2, 3 rantai. Lanjut masukkan ke serat belakangnya buat DC. Nah, ini jadi rapi. Tuh ya, jadi rapi, sambungan nggak nampak. Ya. Kalau mau pindah warna lagi suka-suka hati ya, terserah, cara sama seperti ini. Nah, ini lanjutkan sampai tinggi yang diinginkan ya. Ini saya lanjutkan dulu. Alhamdulillah ini milik saya udah selesai. Saya buat susunan warna seperti ini 22 ya. 22 belum ngelis ya, kira-kira nanti mungkin 24 ya, ngelis 2 cm. Ini mulai ngelis, langsung saja masuk di mata pertama ini, mata pondasi, buat 1 SC langsung tanpa slip pondasi saja, langsung seperti ini. Lanjutkan di sampingnya, lalu di sampingnya ini ya, udah nampak mata-mata semua, jadi lebih enak ya. Di atas mata-mata ini semuanya diisi satu-satu seperti ini, berkeliling sampai bertemu ini lagi. Nanti di sini ya awalan, ini tidak usah buat pondasi, langsung saja buat SC terus berkeliling sampai tinggi list yang diinginkan. Mau seberapa tingginya silahkan ya. Ini sudah ya, 2 cm 4 baris sudah selesai. Jadi total tingginya ini 24 cm. Lalu ini ya, ini beri tanda posisi tengahnya. Ini kan dari 132 ya, 132 berarti sebelah sini 66, sebelah sana 66. Jadi bagi rata, bagi 2 seperti ini. Siapkan benang, buat simpul dulu ya. Lalu dari penanda, ini penanda tidak dihitung, dari penanda maju 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini jadi 10 di sini. Lalu masukkan ke yang ke 11.
buat SC back loop saja. Supaya apa kok back loop? Supaya dia bisa nekuk ke sana. Kan mau dibikin lidah ya, supaya dia ke sana arahnya. Nah, ini nanti ke sana beri tanda. Saya beri tanda ya. 10. Jadi nanti berhentinya di samping penanda ini. Ke sini dari samping penanda hitungannya 10 ya. Nih 10, nanti berhenti di samping penanda. Sudah, ini berhenti di samping penanda. Tidak usah buat pondasi. Lanjut dibalik. Langsung masuk di mata pertama SC ini. Langsung buat SC lagi. Jadi ini kerjakan bolak-balik. Nah, ini kerjakan bolak-balik. Ini udah selesai proses lidah. Jadi saya buatnya 6 baris ya. Saya buat 6 baris 3 cm. Udah selesai, ini dipotong. Nanti sisa-sisa semat-sematkan saja ke sela-sela di bawah ya. Ini kan nampak atasnya. Begitu juga dengan yang awalan, semat-sematkan juga. Proses sama persis seperti yang sebelumnya itu ya. Nih, buat simpul dulu. Mundur 10. Penanda tidak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masukkan ke yang ke 11. Buat SC. Sama persis ya. Udah, lanjutkan sampai sama juga. Mundur 10. Berhenti ke yang ke 11. Itu ya. Lanjutkan bolak-balik sama seperti ini persis. 6 baris. Baik, sekarang mulai proses buat talinya ya. Tali panjangnya ini buat awalan rantai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masukkan di mata kedua buat SC. Ini semuanya diisi SC ya. Ya, selesai 8 ya. Pondasi rantai 3. Ini saya mau buat motif yang sama dengan badan tasnya. Jadi ke sini. Ini ya. Ini mata milik pondasi, sampingnya sini, mata kedua. Buat rantai 3. Lalu buat DC masuk ke serat yang belakang. Lewatin satu ya, masuk yang kedua. Sama buat rantai 3, buat DC di serat belakangnya. Lewatin satu, masukkan yang kedua. Masuk ke serat belakangnya. Nah, ini untuk yang terakhir. Untuk mata yang terakhir tidak buat motif tapi hanya DC biasa. Lewatin satu, masuk ke sini, buat hanya DC 1 saja. Karena di bagian pinggir ya, supaya dia rata. Nah, seperti ini. Lalu tidak usah pakai pondasi ya. Langsung dibalik. Masukkan mata yang pertama. Sekarang saya mau buat variasi dulu, saya mau buat SC. Kenapa? Supaya motifnya ini nanti nampak di muka semua. Ini kan? Nampak muka kan motifnya ini ya, sama seperti badan tasnya. Kalau dibuat bolak-balik motif sama, nanti motifnya akan nampak bolak-balik. Tidak nampak muka semua. Gitu ya. Nah, fungsinya SC juga biar kokoh ya talinya. Tidak melar-melarnya tidak terlalu banyak. Nah, ini kan SC kan tusukan yang ketat ya. Supaya menjaga si talinya lebih kokoh. Jangan lupa ini pondasi juga masuk hitungan 1. Jadi pastikan hitungan tetap di 8. 8 mata. Ini tetap di 8 mata ya. Kalau di ujung sini pondasi tidak terisi, nanti jumlahnya hanya 7. Hati-hati ya. Setelah buat SC full, buat motif lagi pondasi 3, diulang lagi. Lewatin yang ini, masuk yang ini, buat motif. Rantai 3 masuk ke serat belakang. Buat DC. Lewatin satu ya. Lewatin satu
satu lagi. Nah, ini lewatin satu, yang terakhir hanya DC saja. Dah, dibalik tanpa pondasi ya. Masuk langsung di mata pertama buat SC. SC harus tetap berjumlah 8. Ini tiap mata-mata ini isi 1. Masuk ke mata pondasi ini, dan pondasi yang atas. Lakukan cara yang sama persis ya, sampai panjangnya kira-kira 100 cm lebih ya. Harus 100 cm lebih karena nanti mau diserut supaya serutannya lebih bagus ya, banyak serutannya. Ini milik saya udah selesai ya, ini 105 cm. Tapi ini masih belum selesai, masih ada penambahan. Harus dibuat lebih, kenapa? Ini nanti akan masuk ke dalam furing ya, kurang lebihnya segini ya, masuk ke furing kurang lebih 3 sentian ya, masuk ke dalam furing. Jadi harus ada lebih. Misalkan yang diinginkan hanya 1 meter ya, jadi harus ada lebih, perkirakan untuk masuk ke dalam furingnya juga. Nah, ini udah selesai di sini. Ya, selesainya di SC. Sekarang buat SC saja tanpa motif. SC saja bolak-balik. Tinggalkan, udah ambil warna baru. Nah, ini seperti ini. Nanti sisa-sisa benangnya disemat-sematkan. Nah, udah seperti ini ya. Ini suka-suka saja ya, mau polos satu warna atau mau dibikin garis-garis juga silahkan ya. Jadi ini lanjutkan SC full bolak-balik sampai nanti kira-kira ya 7 atau 8 sentian. Seperti ini ya, sudah ya, saya buat variasi seperti ini. Nah, ini nanti ini masuk ke dalam furing kurang lebih 3 sentian, jadi tersisa segini nanti ya, seperti ini. Pinggirnya masih nggak rapi ya, tuh ada sisa-sisa benang seperti ini. Nah, sekarang proses ngelis dulu. Tidak perlu pondasi karena nanti ketutup furing ya, langsung masuk di titik yang kedua ini. Saya masukkan ke lubang-lubang saja, tidak ke serat-serat ya, nih supaya mudah. Nih ke titik-titik sini ya. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya. Ini nyampe di bagian yang motif ya. Kalau di bagian yang motif, ini kan DC ya. Nah, ini ada lubang satu, ini diisi dulu di sini, di atas ini. Satu. Kalau masuk semua ke sini, nanti di sini ada rongga terlalu lebar. Tuh, terlalu lebar rongganya. Jadi masukkan ke seratnya saja, serat DC-nya. Nih ya. Ambil 2 serat. Buat 2 kali SC. Nih. Nanti kalau dirasa kok bergelombang, isi 1 saja. Jadi ada yang isi 2, ada yang isi 1, tidak masalah. Untuk mencegah supaya tidak bergelombang. Ini misalkan ya, ini saya isi 2, yang ini saya isi 1. Kalau diisi 2 semua nanti bergelombang. Jadi dia harus lurus ya, lesnya tidak boleh bergelombang, tidak boleh juga mengkerut. Ini saya isi 1. Jadi selang-seling ya, yang ini saya isi 2. Boleh diatur seperti itu. Gimana caranya? Jadi diatur gimana caranya supaya bisa tetap hasilnya lurus ya. Udah, ini lanjutkan proses sama persis, nanti berkeliling ya, berkeliling nanti sampai di sini lagi. Ini awalan di sini tadi ya. Ini udah selesai ya, seperti ini hasilnya setelah dilis, jadi lebih rapi pinggir-pinggirnya ya. Sisa-sisa benang juga sudah dirapikan, masuk ke dalam rajutannya ya. Sudah selesai. Sekarang buat tali serutnya. Tali serutnya nanti bakal masuk ke dalam sela-sela rajutan ini ya. Untuk tali serutnya ini saya sesuaikan dengan, ini saya punya apa ya namanya, stopper ya, untuk mengencangkan ya, untuk memanjang pendekkan talinya. Jadi ukuran lubangnya harus seukuran itu masuk ya. Jadi talinya karena lubangnya kecil, saya ganti ke nomor 4 untuk proses pembuatan talinya.
4 simbol awal. Ini seperti ini caranya. Ini benang yang untuk disematkan, pegang benang yang berjalan. Jadi seperti ini. Ini caranya ya, dipegang seperti ini. Ini benang yang disematkan, masuk. Lalu nah, seperti ini. Ini masuk. Yang kencang ya, kecilkan ukurannya. Kalau misal lubangnya besar, lubang stoppernya besar, mungkin bisa besar juga talinya. Sesuaikan saja dengan lubang stoppernya. Nih, seperti ini ya. Udah, terus lanjutkan sampai panjang, sesuaikan dengan talinya ya. Seperti ini, terus panjang. Nah ya, ini talinya udah selesai. Ini talinya lebih pendek daripada ukuran si tali tasnya ya. Jadi ini ditekuk 2 daripada bikin 2, jadi saya sekalian bikin panjang, nanti sekalian ditekuk 2 seperti ini ya, nanti dibagi 2 seperti ini ya. Jadi ini caranya, dimulai dari sini ya. Nih, masukkan ke lubang sini. Nih, masuk ke lubang sini, diberi jarak 1 ya, diberi jarak 1 baris, lalu baris berikutnya ya di atas. Boleh yang ini atau yang bawahnya sini, nggak masalah ya. Saya masukkan ke sini. Jadi atas bawah ular-ularan ya. Lewatin 1 baris, lanjut di baris berikutnya. Jadi naik turun. Nah, seperti itu ya. Lewatin 1, masukkan yang atasnya. Nah, seperti ini nanti sampai di ujung nih ya, sampai di motif ya. Yang ini kan tidak ya. Nah, sampai sini nanti langsung belok kembali lagi ke ujung satunya gitu ya. Ini ya, seperti ini ya. Ini di ujung sini harus yang bagian yang di keluar. Lalu sebelum masuk lagi ke lubang berikutnya, ini sudah dimasukkan dulu. Ini seperti ini, dipencet dulu. Masukkan pakai bantuan HP boleh. Satunya ya, sisi satunya. Nah, ini sudah aman. Nah, seperti ini ya. Ini kalau mau menggeser tuh bisa dipencet panjang pendek kan seperti ini. Untuk membeli produk yang sama seperti ini, silahkan klik link yang ada di bawah sini ya. Saya nanti sertakan ya, supaya bisa langsung menuju ke tokonya. Nah, ini lanjutkan lagi untuk sisi satunya ya. Ini sampai selesai di ujung sini tuh, sampai selesai. Bisa ditarik ya, bisa ditarik nanti. Udah, ini saya selesaikan dulu, saya masukkan dulu. Nah, alhamdulillah udah selesai ya. Jadi kalau mau panjang tinggal ditarik saja nih seperti ini. Ini nggak bakalan lepas tuh, ini udah terkunci karena udah di sini ya, nggak bakalan lepas. Kalau mau dipendekin ya, ini tinggal ditarik-tarik saja tuh, tarik kalau mau pendek ukurannya seperti itu ya. Nih, nah sekarang ini untuk tasnya. Ini seperti ini ya cara jahit foringnya nanti ya. Jadi ini diberi pelapis dulu untuk bagian lidahnya. Ini seperti ini. Ini saya pakai kain D300 ini ya, kain waterproof seperti ini. D300 namanya ya. Nanti saya letak di sini ya. Ini nanti masuk ke dalam foring. Dijahitkan ke tengah. Posisinya seperti ini ya. Nah, ini kenapa kok harus pakai lidahan seperti ini ya? Karena talinya lebar. Kalau nggak pakai lidahan nanti talinya ikut kejahit seperti ini. Tuh kan nggak rapi, nggak cantik ya. Jadi makanya harus diberi lidah supaya ini tetap posisi bisa kayak gini tuh. Atau boleh di luar juga nggak apa-apa karena ini sudah rapi ya, sudah di list. Silahkan mau di luar atau di dalam. Ini satunya juga sama, ini dijahit. Nih, ini dijahit mati talinya ya. Ini sejajarkan. Ini seperti ini, masukkan, nanti ketutup sama foringnya. Nah, untuk foringnya, ini foringnya biasa saja seperti ini ya. Ada resleting, saya beri resleting dalam
Udah seperti ini saja furingnya, nanti masuk ke dalam. Nah ini nanti dijahit. Ini kan nanti talinya masuk sini ya. Nih, ini posisikan pas di tengah talinya. Ini juga garis tengahnya furing dijahit. Nanti posisi akan seperti ini. Jadi ini juga ketutup nih ya, ujung ini ketutup sama furing. Jadi jahit, nanti jahit keliling hanya kain saja, lebih mudah, lebih simpel ya. Seperti ini saya jahit dulu ya, nanti saya tunjukkan untuk hasil akhirnya ya. Seperti ini furing sudah terpasang tuh, hasilnya seperti itu. Udah hanya jahit keliling saja kainnya ya. Udah, ini resleting terpasang selesai. Ini jahitan talinya saya masukkan ke dalam saja ya. Hasilnya ini tali yang di sebelah sini sudah terjahit ya, masuk ke dalam furing udah terjahit. Ini sudah nggak bakal lepas di bagian ujung sini, di bagian ujung satunya juga sudah tidak bakal terlepas karena sudah ada pengikat. Sudah selesai. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan ya, saya senang sekali bisa menjawab, bisa membantu. Ditunggu juga like-nya ya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.